Jadi kalau masyarakat dulu sempat menamakannya secara kasar itu sebagai bokor hantu atau cawan setan. Kok bisa dikasih nama Rafflesia ya? Jadi dari pembenihan tadi sampai dia mekar itu mengalami proses yang cukup panjang, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun, betul. Pantesan 5 dia tahun. Puspalangka. Iya. Nah, mengapa di Bengkulu bisa mekar sepanjang tahun, setiap bulan ada terus? Itu tadi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini masih dari Benteng Marlborough di Kota Bengkulu, saya akan berbincang-bincang dengan Sofyan Rafflesia dari Komunitas Peduli Puspalangka. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sofyan. Selamat sore Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sofyan, kita kan sekarang sedang berbincang-bincang dengan kami dari BPNB Sumatera Barat. Kita akan bercerita tentang bunga Rafflesia. Karena bunga Rafflesia itu mempunyai arti yang luar biasa bagi masyarakat Bengkulu, baik secara budaya maupun mungkin secara ekologi terkait kehidupan masyarakat Bengkulu. Nah, kami mengajak Sofyan di sini karena Sofyan adalah salah satu founder Komunitas Peduli Puspalangka. Nah, sebelum itu, sahabat budaya di seluruh Nusantara ini pengen tahu nih, bunga Rafflesia itu sebetulnya seperti apa sih gitu? Bisa diceritain nggak? Mungkin ada 1 warna, 2 warna, atau seperti apa gambarannya di Provinsi Bengkulu ini? Iya, baik. Jadi bunga Rafflesia itu memang berbeda dari bunga-bunga biasa ya. Nah, bunga Rafflesia itu menjadi sebuah ikonik dari flora-flora Indonesia, khususnya untuk Puspalangka. Karena nama Puspalangka ini disematkan kepada bunga Rafflesia, khususnya Rafflesia arnoldi, yang menjadi salah satu bunga nasional Indonesia setelah ada bunga melati sebagai puspa bangsa dan bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona. Jadi bunga nasional Indonesia itu kan ada 3, Rafflesia arnoldi, bunga melati, dan bunga anggrek bulan. Nah, untuk bunga Rafflesia sendiri, khususnya untuk Rafflesia arnoldi yang mewakili dari semua jenis bunga Rafflesia, karena memang Rafflesia arnoldi dari sisi ukuran dia lebih besar, makanya julukan di dunia the largest flower in the world itu sebenarnya hanya untuk Rafflesia arnoldi. Cuma karena jenis-jenis Rafflesia yang lain juga berukuran besar, jadi semuanya mengikuti juga sebagai bunga terbesar di dunia. Nah, bunga Rafflesia ini sangat unik dan penuh misteri. Sampai sekarang banyak misteri-misteri dari bunga Rafflesia itu yang belum terpecahkan oleh para peneliti baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, sifat unik Rafflesia ini pertama dia tidak punya akar, dia tidak punya daun, dia tidak punya batang. Jadi dia ini adalah tanaman parasit obligat yang menumpang hidup pada tanaman inang. Nah, tanaman inang Rafflesia ini masih dari keluarga anggur-angguran, ya, atau dikenal dengan Liliana. Nama ilmiahnya itu Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman merambat. Dia karena dia dari keluarga anggur-angguran, dia mirip dengan anggur-angguran, tapi anggur-anggur hutan. Jadi dia itu punya batang pohon yang menjalar merambat, bisa merambat menjalar ke tanah, ke dalam tanah, bisa juga ke atas pohon. Jadi dia butuh pohon induk untuk sebagai penumpang dia merambat. Sehingga Rafflesia itu tidak hanya tumbuh di dataran tanah, tapi dia juga bisa tumbuh di atas pohon. Jadi hal-hal yang pernah melihat Rafflesia di atas pohon mekar itu juga sebuah hal yang sangat luar biasa karena sangat-sangat jarang terjadi ya. Dan saya dan bersama kawan-kawan di komunitas ini sudah pernah menjumpai Rafflesia yang mekar di atas pohon yang sedang dirambati oleh inangnya itu tadi. Jadi untuk masyarakat perlu diketahui kalau Rafflesia itu adalah tanaman parasit ya. Sekali lagi tanaman parasit yang menumpang hidup di tanaman inang. Dia sama dengan benalu sebenarnya. Tapi perbedaan Rafflesia dengan benalu, kalau benalu itu kan merusak tanaman inang yang ditumbuhinya. Sedangkan Rafflesia tidak.
dia adalah terjadilah simbiosis mutualisme. Yang artinya ketika sari-sari makanan yang dihisap dari tanaman inang itu tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman inangnya. Jadi mereka bisa hidup berdampingan. Itu satu. Nah, bunga Rafflesia ini kan berbeda dari bunga-bunga yang lain. Artinya ketika bunga-bunga yang lain mengalami fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, itu tidak terjadi dengan Rafflesia seperti itu. Nah, kalau bunga Rafflesia ini bisa dibilang sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Artinya bunga tunggal di sini, dia di satu bunga punya satu kelamin. Berbeda dengan bunga-bunga sederhana yang lain. Bunga-bunga yang kita tahu bunga sempurna itu punya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina di satu bunga. Benang sari dan putiknya itu di satu bunga. Sedangkan kalau bunga Rafflesia dia mekar satu bisa jadi bunga. Misalnya ini bisa jadi ini bunga jantan. Bisa jadi ini ada satu lagi bisa jadi itu bunga betina. Makanya kenapa Rafflesia dibilang langka, karena untuk proses pembuahan bunga berikutnya itu susah. Karena perlu bantuan hewan-hewan liar di seputaran hutan, misalnya seperti tupai, seperti serangga-serangga seperti lalat, lebah yang membantu membawa. Jadi untuk berkembang biak itu harus ada dua bunga. Iya, ada proses pembuahan yang dibantu. Bisa jadi oleh manusia, bisa juga. Kalau cerita peneliti untuk membedakan Rafflesia jantan dan Rafflesia betina itu ada perbedaannya seperti itu ya. Kalau di Rafflesia jantan, di Rafflesia betina juga ada, juga bisa dibantu pembuahannya itu dengan dibantu dengan manusia seperti itu. Nah, biasanya kalau di bunga itu kan kalau alat kelamin jantannya benang sari ya, alat kelamin betinanya putih. Artinya benang sari itu bisa dibawa oleh serangga-serangga atau hewan-hewan kecil tadi, dibawa ke putihnya yang bunga betinanya seperti itu. Jadi terjadilah proses pembuahan seperti itu. Jadi memang jadi kan harus ada dua bunga berarti. Iya, harus ada dua bunga. Dan bisa jadi juga kalau punya di kawasan satu habitat itu bisa jadi itu jantan semua, bisa jadi itu betina semua, kadang bisa jadi ada yang jantan dan ada yang betina. Berarti bisa aja dalam satu kawasan itu ada 10 bunga, bisa aja satunya jantan dan yang lainnya betina. Bisa seperti dan itu. Jadi setelah dia dibuahi akan menghasilkan bunga baru. Tapi kenapa seringnya, kan tadi dia hidupnya itu menempel di tanaman inang. Tapi seringnya kok munculnya dari dalam tanah ya? Iya. Nah, itu kenapa? Itu tadi tergantung pada pertumbuhan batang inangnya. Pertumbuhan batang inangnya. Nah, jadi gini, kalau Rafflesia bunga Rafflesia untuk bunga Rafflesia yang betina itu yang bisa melakukan pembuahan. Artinya ketika proses Rafflesia sudah mengalami proses fase mekar dan dia harus mati, untuk Rafflesia yang betina itu akan memunculkan sebuah pembuahan. Artinya ada buah setelah dia layu dan mati, itu ada bongkol buah, bongkol biji yang nanti bisa dikembangbiakkan untuk menjadi bongkol-bongkol baru dari jenis Rafflesia. Tapi untuk Rafflesia jantan ketika dia sudah mekar, dia tidak akan menyisakan apa-apa, hilang dia saja. Hilang busuk gitu ya. Tapi kalau Rafflesia betina itu bisa kita lihat setelah dia mati muncul seperti ada bongkahan keras, itu adalah biji atau buah dari bunga Rafflesia yang betina. Dan itu nanti akan menjadi berapa? Itu bisa jadi banyak. Prosesnya bisa jadi banyak ketika ini sudah pecah dan ini tanam. Jadi gini, memang Rafflesia ini masih misteri seperti saya bilang tadi dalam proses pembuahan dan pertumbuhannya ketika dia menempel di tanaman inang. Jadi ada beberapa hal yang saya ketahui itu, artinya dari benih-benih ini ketika menginfeksi dari tanaman inang ada yang luka atau yang tergores, itulah yang bisa masuk ke dalam seperti itu dan dia akan tumbuh. Jadi pasti kalau misalnya saya menemukan kan seringnya kalau di foto-foto itu kan Rafflesia ini nempel di tanah. Jadi seolah-olah Rafflesia adalah bunga yang hidup sendiri. Nah, berarti di bawah tanah itu pasti ada
tanaman inangnya. Iya betul, tanaman inang itu bisa tempat untuk menempel. Iya, makanya orang awam sering Rafflesia itu ada akar, karena akarnya itu padahal itu bukan akar, itu adalah tanaman inang, tempat Rafflesia menempel. Iya. Nah, untuk yang tanaman inang yang merambat ke atas, dan mengapa Rafflesia itu bisa tumbuh di atas seperti saya bilang tadi, ketika ada bagian tanaman yang luka dan terinfeksi dari benih-benih yang dibawa oleh serangga tadi, itu bisa jadi dibawa naik ya, dibawa burung atau dibawa lebah atau dibawa lalat yang menempel. Jadi benang sari dari itu kan kecil-kecil kalau dari buahnya, termasuk yang dari pembijian tadi juga sangat halus, bentuknya itu sangat halus seperti debu-debu atau pasir seperti itu. Yang ini yang akan menjadi bunga lagi. Yang akan menjadi bunga lagi. Proses untuk menjadi bunga lagi itu kan mengalami beberapa fase. Dari benih tadi, benih tadi sehingga menempel di tanaman inang itu akan memunculkan namanya kopula. Itu fase pertama dari pertumbuhan bunga Rafflesia setelah pembenihan tadi. Jadi kopula itu kecil sekali sebesar kelereng. Dia akan seperti bisul setelah dia menginfeksi dari tanaman inang tadi. Seperti bisul. Nah, itu namanya fase kopula, dan kulitnya itu masih terselubung oleh kulit dari tanaman inang, bulatan kayak bisul itu tadi. Nah, setelah dari fase kopula dia akan besar lagi sampai sebesar bola tenis, itu bisa besar lagi sampai sebesar bola kaki. Nah, sebesar bola tenis itu dia akan terbuka kulit dari tanaman inang tadi dan mulai terselubung oleh kulit ari seperti kulit bawang. Warnanya itu coklat-coklat kehitaman atau merah-merah kayak gitu kan. Nah, itu sudah menjadi bagian dari bunga Rafflesianya itu sudah masuk ke fase kedua. Namanya fase Bracta. Dia itu mirip seperti topi belangkon Jawa. Jadi dia ada kayak yang lapisan-lapisannya itu. Makanya disebut fase Bracta. Nah, dari fase Bracta dia akan membesar lagi sebesar bola kaki. Bulat seperti bunga kol. Nah, itu masih terselubung oleh kulit ari. Nah, itu namanya, dan kalau kulit arinya udah mulai ngelupas, itu mulai memasuki fase Bracta perigon artinya. Nah, ketika kulit arinya sudah ngelupas semua, dia mengkilat sekali seperti bola, udah mulus sekali seperti kol, kol itu tidak ada lagi kulit ari yang menyelimutinya. Jadi namanya itu fase perigon. Fase perigon itu diameternya bisa mencapai 30 cm. Nah, ketika fase perigon sudah mencapai seukuran itu kurang lebih, itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi akan mengalami proses fase mekar. Dia akan mekar. Nah, biasanya perhitungan diameter dia mekar kita sudah bisa tahu dari proses fase perigon tadi. Kalau dia 30 cm berarti mekarnya? Kali 3. Oh iya ya, tengah, berarti, kiri kanan. Jadi 90 cm dia akan hampir mekar. 1 meter. Hampir 1 meter. Makanya untuk Rafflesia arnoldi itu ukuran diameter perigon bisa mencapai 30 cm. Yang paling besar pernah ditemukan itu ukuran diameternya berapa? Rafflesia arnoldi. Untuk di Bengkulu Rafflesia arnoldi 110 cm pernah ditemukan ya. Sampai 105 cm, dan memang untuk saat-saat ini untuk ukuran itu memang agak susah kita jumpai. Paling banter di 90 sampai 95. Karena hutan kita tahu sendiri ya udah mulai mengalami perubahan akibat deforestasi. Iya, betul itu. Jadi sehingga itu cukup mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bunga Rafflesia itu sendiri. Iya, karena deforestasi tadi. Terus kemudian ini fase mulai dari dia telah dibuahi, terus kemudian dia menempel di inang, sampai dia mekar itu butuh waktu berapa lama untuk bunga Rafflesia? Jadi dari pembenihan tadi sampai dia mekar itu mengalami proses yang cukup panjang, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun, betul. Pantasan dia Puspalangka. Iya. Nah, mengapa di Bengkulu bisa mekar sepanjang tahun, setiap bulan ada terus? Itu tadi karena populasi dari bongkol-bongkol itu memang sudah banyak di Bengkulu. Jadi ketika misalnya di tiap tempat ya, maksudnya tidak di satu titik saja. Di Bengkulu punya 9 kabupaten. Dan di kawasan 9 kabupaten ini punya hutan hujan tropis yang semuanya memiliki habitat Rafflesia dengan berbagai jenis. Jadi seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu ini punya bunga Rafflesia. Punya semua. Makanya Rafflesia arnoldi menjadi ikonnya Provinsi Bengkulu. Betul, jadi ikonnya, sehingga julukan Bumi Rafflesia untuk Bengkulu ya memang benar sesuai fakta seperti itu. Karena dari seluruh wilayahnya bisa ditumbuhi oleh bunga Rafflesia. Beda dengan provinsi lain. Betul, dan punya banyak jenis ya, bukan hanya satu jadi jenis. Jadi bukan hanya Rafflesia arnoldi aja. Bukan hanya Rafflesia arnoldi. Nah, sudah berapa banyak yang Sofyan dapati selama di Bengkulu ini? Untuk saat ini sudah 5 jenis.
Memang waktu komunitas berdiri kita cuma taunya satu jenis Rafflesia arnoldi, dan ya alhamdulillah bisa kita bilang dengan kehadiran komunitas Puspalangka ini memunculkan jenis-jenis baru lagi dari Bengkulu. Berarti sering hunting ke hutan-hutan? Iya sering, malahan kalau bisa dibilang awal-awal dulu itu dalam sebulan itu mungkin bisa 5-4 kali kita bolak-balik ke hutan. Nah sekarang semua kawasan habitat Rafflesia di 9 kabupaten di Bengkulu udah semua kita jelajahi. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2020 kita sudah menyelesaikan semua kunjungan ke habitat Rafflesia yang ada di 9 kabupaten dalam program kita waktu itu sosialisasi pelestarian Puspalangka di 9 kabupaten. Berarti kan dia sebarannya pun nggak bisa jauh-jauh ya? Artinya misalnya kalau misalnya di dalam satu transek gitu, satu ruang gitu, di situ banyak sekali habitat Rafflesia, dia mungkin nggak misalnya memang menyebar kemana-mana atau memang dia mengelompok di sini, mengelompok di sana gitu, sebaran dari Rafflesia ini. Jadi sebaran Rafflesia sekarang memang mengelompok seperti itu. Nah dari data kita sekarang itu malahan Rafflesia itu tidak lagi mekar di kawasan hutan, malahan mekarnya itu di kawasan perkebunan warga, masyarakat desa. Oh sudah banyak sekarang? Iya sudah banyak di situ karena mungkin ya dulunya kawasan hutan itu udah beralih fungsi menjadi perkebunan. Sekarang gini, apakah memang kebunnya yang ke arah hutan atau memang Rafflesia yang dari hutan sudah ke tempat penduduk? Enggak, saya rasa memang dulunya itu kawasan hutan yang sudah beralih fungsi jadi perkebunan. Karena yang saya bilang tadi Rafflesia itu kan hanya tumbuh di habitat aslinya di kawasan hutan hujan tropis. Berarti dia tidak bisa dipindahkan dong? Tidak bisa dipindahkan. Sampai sejauh ini belum ada yang bisa membudidayakannya di luar habitat atau ex situ itu belum ada. Walaupun memang di Kebun Raya Bogor untuk jenis Rafflesia Padma ya. Sekali lagi saya tekankan. Bukan Rafflesia arnoldi. Bukan, Rafflesia Padma itu asalnya dari Nusa Kambangan. Nah kebetulan dilakukanlah kawin silang atau bukan kawin silang stek batang. Jadi dari tanaman inang yang dibawa di stek, dan itu pun butuh sekitar 10 tahunan Ibu Sophie Mursidawati, peneliti Rafflesia Padma di Kebun Raya Bogor, untuk bisa memunculkan bongkol Rafflesia di Kebun Raya Bogor. Itu untuk jenis Rafflesia Padma ya. Jadi ada berapa banyak jenis Rafflesia tadi? Di Indonesia? Iya. Untuk di Indonesia itu ada kurang lebih sekitar 17 jenis. Untuk di Bengkulu sendiri? Untuk di Bengkulu ada 5. Untuk di Sumatera itu ada 11. Pulau Sumatera. Tidak hanya di Bengkulu. Di Sumatera Barat juga ada Rafflesia, di Aceh juga ada Rafflesia. Malah di wilayah Sumatera Selatan juga ada Rafflesia, termasuk di Provinsi Lampung, di TNBBS-nya juga ada Rafflesia. Termasuk Riau, termasuk Jambi. Berarti sebagian besar Rafflesia ada di hutan Sumatera. Sumatera paling banyak untuk Indonesia di hutan Sumatera. Dan untuk jenis terbanyak kalau kita hitung-hitung provinsinya ya di Bengkulu. Gitu. Karena semua wilayah ternyata ada Rafflesia. Di Indonesia juga termasuk di Kalimantan juga ada, di Pulau Jawa juga ada, tapi beda jenis gitu ya. Untuk di Jawa itu Zolangeriana namanya, itu di Pangandaran. Apakah semua bunga Rafflesia gede-gede? Yang jenis terbesar itu hanya di Arnoldi. Selebihnya jenis lain itu paling di kisaran diameter paling banter besar itu di 50 cm. Mentok-mentok di 30 cm ya. Oh berarti yang lain, jadi memang yang bunga raksasa yang paling gede ini memang hanya Rafflesia arnoldi. Betul. Nah, kok bisa dikasih nama Rafflesia ya? Ya Rafflesia itu kan penemuan pertama untuk jenis Rafflesia arnoldi itu kan ditemukan sama Gubernur Jenderal Inggris ya, Sir Stamford Raffles, yang memang juga ada kaitannya dengan Benteng Marlborough ini ya, karena dia juga gubernur Inggris yang ditugaskan di Bengkulu waktu itu kan, tahun 1818. Jadi penemuan jenis Rafflesia arnoldi itu di Kabupaten Bengkulu Selatan, itu di kawasan hutan di daerah Lubuk Tapi, Pulau Lebar di Kabupaten Bengkulu Selatan, itu bersama ahli botani beliau yang namanya Dr. Arnold, sehingga nama Sir Thomas Raffles dan Dr. Arnold dijadikan nama bunga Rafflesia itu namanya Rafflesia arnoldi. Dan jujur sebenarnya penemuan pertama bukan mereka, tapi masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi yang waktu itu memberitahu ke mereka. Cuma karena zaman itu masyarakat pribumi kita kan sangat awam dengan bunga ini, dan mereka masih beranggapan ya bunga ini bunga yang sangat disakralkan, bunga yang sangat dikeramatkan, bunga yang sangat ditakutkan, bunga yang sangat
harus benar-benar dihindari, jangan didekati. Tapi ketika Dr. Arnold dan Sir Thomas Raffles melihat bunga itu, mereka sangat kagum luar biasa, sampai di catatan buku yang ditulis oleh Sir Thomas Raffles dan surat yang dikirim dengan teman-temannya termasuk Dr. Arnold kepada ahli-ahli botani yang ada di seluruh dunia, kekagumannya terhadap bunga ini sangat luar biasa. Karena pertama kali mereka menemukan Rafflesia arnoldi di kawasan hutan di Bengkulu Selatan itu ukurannya sangat besar, 110 cm. Oh, itu yang berarti mungkin karena ya pada waktu itu hutan masih terjaga sehingga besaran dari bunga Rafflesia berarti yang paling besar memang pada zaman Raffles dulu ya. Sampai sekarang belum ada ditemukan lagi segede sampai itu. Sekarang masih bisa dijumpai tapi sangat-sangat jarang. Masih bisa dihitung 1-2 lah yang kita bisa jumpai sebesar itu. Oke, makasih Sofyan. Sekarang di balik Rafflesia arnoldi. Saya yakin bahwa Rafflesia arnoldi itu bukan pada zaman Raffles di sini ditemukan, tapi sudah menjadi bagian dari masyarakat Bengkulu pada zaman dulu-dulunya. Jadi menjadi bagian masyarakat atau nenek moyang kita yang hidup dengan hutan di kawasan Bengkulu nih. Selama Sofyan hunting dalam rangka melestarikan puspa langka ini pasti sering banyak mendengar cerita-cerita nih terkait dengan bunga Rafflesia arnoldi yang ada di wilayah Bengkulu ini. Nah, Sofyan bisa ceritakan nggak sebetulnya temuan-temuan apa atau cerita-cerita apa yang sering diceritakan oleh masyarakat terkait dengan bunga Rafflesia, khususnya Rafflesia arnoldi ini? Apa pandangan masyarakat adat terkait dengan bunga Rafflesia ini? Jadi memang sejak kecil dulu saya sudah sangat penasaran dengan bunga ini. Karena bunga ini masuk dalam soal Eptanas ujian saya di SD waktu itu. Muncul gambar itu dan ketika itu saya juga nggak tahu ini pilihannya itu ada bunga ini gambar bunga apa, ada bunga bangkai, ada bunga Rafflesia. Jadi si Sofyan anak Bengkulu waktu itu. Iya, anak Bengkulu dan dikasih soal tentang soal ujian akhir. Ujian akhir dan waktu itu saya belum pernah melihat sama sekali sehingga yang saya jawab juga salah waktu itu. Saya jawab waktu itu dari kesalahan berarti. Dari bunga bangkai saya jawab itu karena zaman itu yang namanya bunga Rafflesia masyarakat sering nyebutnya sebagai bunga bangkai, bunga yang berbau busuk dan nggak boleh didekati. Pokoknya kalau ketemu bunga ini jangan sentuh, nanti tangan kamu dimakan bunga ini. Seperti itu mitos-mitos dulu. Mitos-mitosnya yang muncul. Dan karena saya sebagai anak Bengkulu yang tinggal di Bengkulu, jadi saya juga sudah tahu kalau bunga Rafflesia itu menjadi ikon Bengkulu karena Bengkulu dikenal sebagai bumi Rafflesia. Nah dari situ saya berpikir ini bumi Rafflesia, kok bisa sih ini bumi Rafflesia? Sehingga ketika saya melihat di logonya Provinsi Bengkulu, di dalam itu ada logo bunga Rafflesia. Artinya kalau logo Provinsi Bengkulu sudah masuk unsur bunga Rafflesia, artinya Rafflesia memang sudah membudaya di bumi Rafflesia di Bengkulu itu sendiri. Sehingga saya perhatikan apa sih sebenarnya arti bunga Rafflesia ini di logo Provinsi Bengkulu. Sampai sebegitunya bunga Rafflesia ini masuk ke dalam logo Provinsi Bengkulu. Artinya ketika pendirian Provinsi Bengkulu, para pemimpin Bengkulu yang membuat Provinsi Bengkulu ini memasukkan unsur itu, dia mengetahui kalau bunga Rafflesia ini punya peran yang sangat penting bagi di Provinsi Bengkulu, bagi masyarakat Bengkulu secara luas. Dan ketika saya baca arti logo bunga Rafflesia di dalam logo Provinsi Bengkulu itu artinya adalah keistimewaan dari alam Bengkulu, seperti itu. Artinya kalau pendiri Provinsi Bengkulu sudah memasukkan unsur bunga Rafflesia dan mengartikan kalau bunga Rafflesia itu adalah keistimewaan alam Bengkulu, berarti bunga ini adalah bunga yang benar-benar istimewa. Punya arti penting pasti bagi masyarakat Bengkulu. Dan punya keistimewaan seperti itu. Jadi kira-kira keistimewaannya dari bunga Rafflesia ini sudah Sofyan temukan belum? Iya, saya melihat memang benar karena di Bengkulu saya melihat semuanya sudah punya unsur Rafflesia dari berbagai elemen seperti itu ya. Dari simbol-simbol instansi pemerintah selalu banyak menggunakan unsur Rafflesia di dalamnya, baik itu logonya universitas, hampir semua universitas baik swasta maupun negeri memakai ada unsur logo bunga Rafflesianya seperti itu. Malahan ada bangunan-bangunan instansi swasta yang menggunakan nama Rafflesia termasuk rumah sakit, ada rumah Nah, sekarang kalau masyarakat sendiri memandang Rafflesia ini apa? Sejauh saya kalau masyarakat Bengkulu sih mengetahui kalau untuk Rafflesia ya hanya cuma Rafflesia arnoldi ya bagi yang awam ya. Kalau yang sudah tahu mereka udah tahu banyak jenis dari Rafflesia. Dan saya melihat masyarakat Bengkulu
dari bunga Rafflesia sendiri itu sudah membudaya dari berbagai macam unsur kehidupan ya. Mbak, saya melihat dari unsur kain besure yang menjadi ikon Bengkulu juga. Ya, ikon Bengkulu juga untuk fashion lah ya, saya bilang untuk fashion busana ataupun pakaian batiknya sudah memasukkan unsur bunga Rafflesia dalam motif kain besurenya ya. Artinya juga dengan memasukkan unsur itu orang juga lebih tahu kalau kain besure ini dengan ada Rafflesia ini benar-benar kain dari Bengkulu seperti itu. Terus yang kedua saya melihat juga dari keanekaragaman khas makanan oleh-oleh UMKM yang membuat misalnya makanan khas itu mereka selalu mencantumkan logo-logo Rafflesia di kemasan-kemasan mereka seperti itu. Terus juga ada beberapa jalan yang menamakan jalan Rafflesia, ada juga simbol-simbol patung di beberapa tempat yang menggambarkan Rafflesia. Sekarang kalau misalnya Sofyan kan sering nih menemui masyarakat di hutan yang kemudian menemukan Rafflesia ini. Nah, masyarakat itu memandang Rafflesia sebagai apa nih? Jadi orang yang ketempatan dengan bunga Rafflesia ini. Jadi mungkin yang saya ceritakan tadi mungkin kondisi-kondisi Rafflesia yang sudah membumi di kota ya. Nah, kalau perjalanan-perjalanan selama kita ekspedisi masuk ke hutan-hutan yang memang bertemu langsung dengan pengelola kawasan hutan, ya memang ada beberapa mitos-mitos tentang Rafflesia. Malahan beberapa artikel di internet sering menuliskan tentang mitos mengerikan tentang Rafflesia. Nah, sebenarnya apa itu bisa diceritain? Sebenarnya tidak mengerikan amat sih ya sebenarnya ya. Jadi mungkin gimana ceritanya? Ya seperti saya ceritakan di awal tadi, zaman dulu memang bunga Rafflesia itu bisa dibilang sama masyarakat lokal dianggap sebagai bunga yang sakral, bunga yang dikeramatkan, seperti bunga yang sangat ditakuti, malah ketika mekar harus dihindari seperti itu ya. Nah, beberapa pengetahuan yang saya dapat dari beberapa kelompok pengelola di daerah yang memang mereka bersentuhan langsung dengan habitat bunga Rafflesia, itu seperti ada Bang Ibnu di Kabupaten Bengkulu Tengah, itu dia menceritakan, kebetulan dia ini dari suku Rejang. Nah, suku Rejang ini kan untuk habitat bunga Rafflesia itu ada di beberapa kawasan di Kabupaten Bengkulu Tengah ya, untuk suku Rejang yang di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. Itu biasanya satu jalur. Kalau dari kawasan Niko 9 itu dari kiri kanan kawasan Niko 9 itu punya habitat Rafflesia semua di sana, khususnya untuk jenis Arnoldi. Nah, bagi masyarakat suku Rejang, mereka menganggap bunga Rafflesia ini juga sebagai bunga yang sangat misterius kayak gitu ya. Nah, mereka punya penyebutan sendiri terhadap bunga Rafflesia. Ada bahasa ada nama lokalnya. Lokal, iya. Nama lokalnya itu Ibun Sekedai namanya. Ibun Sekedai. Ibun Sekedai. Artinya? Nah, Ibun Sekedai itu kan artinya bokor atau tempat sirih, atau bisa dibilang cawan. Oh iya. Cawan, tempat sirih. Jadi kalau masyarakat dulu setempat menamakannya secara kasar itu sebagai bokor hantu atau cawan setan. Artinya Rafflesia itu dianggap sebagai bokornya pemiliknya penunggu hutan. Pemiliknya penunggu hutan itu bisa diartikan sebagai makhluk mistis ataupun hewan buas. Hewan buas ini bisa kita tanda kutip, kok jadi merinding ya? Jadi merinding. Jangan. Aura mistisnya dapat. Iya, jadi merinding saya di lengan-lengan ini, gemetaran kayak gitu. Jadi bisa dibilang seperti kehadiran nini, mama atau harimau Sumatera. Iya, leluhur ataupun hewan-hewan yang disakralkan di hutan. Yang memang sekarang keberadaan mereka itu masih diakui keberadaan mereka itu ada, walaupun memang masih samar-samar seperti itu. Itu untuk masyarakat suku Rejang. Dan artinya dengan kehadiran mitos-mitos itu, dahulunya ketika bunga ini ada, mereka selalu menghindari jangan sampai mendekat, karena artinya dengan keberadaan bunga itu bakal muncul bala atau bahaya. Sempat ada keyakinan keyakinan seperti itu akan datang malapetaka. Sebaiknya kita hindari untuk cari aman seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya juga cukup bagus ya kalau sekarang, artinya kelestarian bunga itu tetap terjaga, tidak dirusak, tidak diganggu seperti itu. Nah, itu yang datang dari suku Rejang. Nah,
kalau penelusuran lagi dari suku Serawai, jadi memang ada 2 suku yang membahas tentang bunga rafflesia, misteri bunga rafflesia ini. Nah, kalau suku Serawai menganggap bunga ini sangat unik karena itu tadi ketidakadanya batang, daun dan akar itu tadi. Dan kedua karena dia tumbuh tanpa musim. Iya. Mau di setiap musim dia mekar seperti itu. Sehingga masyarakat suku Serawai menamakan bunga ini sebagai namanya aduh kok saya lupa ya. Kalau tadi nggak apa-apa, nanti kita insert aja. Segede, ini bukannya ada simpai-simpainya. Apa ya? Bungin simpai. Bungin simpai artinya bunga monyet. Nah, penyamaan bunga monyet ini mereka beranggapan bunga rafflesia ini tumbuh dari sisa-sisa makanan monyet seperti itu. Jadi mereka kalau orang Serawai nyebutnya bungin simpai. Artinya bunga monyet. Mereka menganggap tumbuhnya rafflesia ini dari sisa-sisa makanan monyet seperti itu. Nah, mereka juga menganggap kehadiran bunga rafflesia ini di kawasan hutan mereka itu bisa. Nah, kalau berbeda dari suku Rejang tadi, kalau suku Serawai menganggap kehadiran bunga ini bisa mendatangkan kemakmuran dan bisa juga mendatangkan malapetaka seperti itu. Jadi sebenarnya benang merah dari kedua ini ya sama-sama ini. Kalau dari kearifan lokal yang ada ini dengan adanya cerita-cerita ini, artinya kelestarian hutan dan juga tumbuh kembang bunga rafflesia itu bisa terjaga sampai saat ini. Seperti itu. Apapun yang menjadi latar belakang dari cerita itu, pada prinsipnya nenek moyang kita adalah menghargai ciptaan yang maha kuasa, dan apapun yang diberikan itu wajib dijaga. Nah, intinya betul. Kan seperti itu. Meskipun yang satu menganggap bahwa itu adalah sumber yang harus dijauhi, tapi ujungnya kearifan lokal yang bisa kita petik adalah kesustainablean dari bunga itu sangat-sangat terjaga, kan seperti itu. Nah, Sofyan, selain bunga rafflesia ini, adakah puspalangka yang dimiliki Bengkulu? Kan di dalam hunting ke hutan-hutan itu pasti sering menemukan. Apa saja puspalangka yang lain? Nah, puspalangka yang lain itu adalah Amorphophallus titanum. Nah, Amorphophallus titanum inilah yang sering mendapat julukan bunga bangkai itu. Jadi bunga bangkai itu bukan julukan untuk bunga rafflesia, tapi untuk Amorphophallus titanum. Nah, Amorphophallus titanum inilah yang menjadi flora khas Provinsi Bengkulu berdasarkan keputusan Mendagri nomor 48 tahun. Jadi bukan rafflesia. Bukan rafflesia, karena rafflesia sudah menjadi puspa langka bunga nasional Indonesia. Artinya dia sudah menjadi bunga negara. Jadi bukan bunga provinsi, tapi karena asalnya itu dari Bengkulu. Artinya Bengkulu diuntungkan dengan kehadiran 2 flora karismatik ini. Seperti itu. Nah, untuk Amorphophallus titanum sendiri ini juga punya misteri punya misteri khususnya untuk masyarakat suku Rejang, karena memang Amorphophallus titanum ini kan punya aroma yang menyengat seperti bunga bangkai. Jadi apa pandangan orang Rejang terhadap bunga ini? Kalau zaman dulu ya dengan kehadiran bunga ini dan dia memunculkan bau yang tidak sedap. Ya itu ya sama seperti istilahnya itu, dia kan sama kayak bau bangkai ya, artinya ada sesuatu hal buruk yang bakal datang atau bakal menimpa seperti itu. Karena jujur bunga Amorphophallus titanum ini ketika mekar itu bisa sampai radius 7 meter bau busuknya itu ya. Dia memang punya fase-fase bau, jadi nggak setiap waktu dia berbau busuk, tidak. Biasanya bau busuk yang sangat menyengat itu datang ketika proses menjelang pagi, siang, tengah hari, dan menjelang maghrib atau sore seperti itu. Dan seberapa lama dia menyebarkan bau itu? Ya selama proses mekar. Proses mekar itu, mekarnya sama dengan rafflesia dalam kurun waktu 1 minggu. Setelah itu dia akan layu dan mati seperti itu. Berbeda dengan rafflesia tadi, kalau rafflesia itu tanaman parasit obligat yang mekarnya hanya seminggu dan berhenti sudah. Kalau Amorphophallus titanum ini dia dari keluarga talas-talasan atau keladi. Jadi selama umbinya masih ada dia akan hidup lagi, dia akan mekar lagi di lokasi itu. Karena Amorphophallus titanum juga punya keunikan dalam proses siklus hidup, karena dia punya 2 fase.
fase generatif dan fase vegetatif. Nah, fase generatif ini kan fase berdaun dulu menjadi pohon dulu. Sekitar butuh berapa tahun dia numbuh menjadi pohon, akhirnya dia akan mati pohon itu dan dia akan berdormansi sekitar beberapa bulan dan baru dia akan memunculkan tunas bunga. Nah, ketika dia menjadi tunas bunga, kita tidak akan menemukan pohon daun seperti. Jadi orang awam juga menganggap bunga bangkai ini tidak punya daun, tidak punya pohon, padahal sama dengan ini. Sebelumnya dia punya pohon, punya daun, cuman ada fase-fase. Jadi dia punya dua kehidupan, fase berdaun dan fase berbunga. Nah, prosesnya juga lama. Dan itu pada masa yang berbeda. Iya, dan dia juga punya proses yang sangat lama dari umbinya yang kecil sampai dia berbunga besar. Itu butuh waktu sekitar 5 tahunan juga untuk jenis ini. Tapi ketika umbinya sudah besar di dalam tanah misalnya sampai 100 kilo, itu tidak diganggu-ganggu, tidak dicaca-caca, proses dia akan mekar itu cuma setahun sekali akan menjadi bunga lagi. Selama di tempat itu tidak kita ganggu. Misalnya tahun ini dia mekar jadi bunga, mati bunganya, dia akan bertunas pohon, selama tahun depan dia akan berubah jadi bunga lagi. Makanya di konservasi Puspalangka di Tebet Monok Kepahyang yang dikelola oleh Pak Holidin, itu setiap tahun kita bisa menjumpai bunga Amarpopalus titanum ini mekar. Sekarang sedang mekar untuk yang bunga yang kedua di sana di Tebet Monok Kepahyang. Itu di mana posisinya? Di Desa Tebet Monok, Kabupaten Kepahyang. Namanya Taman Konservasi Puspalangka. Habitat Rafflesia juga ada di sana. Rafflesia ada yang mekar di sana sekarang? Belum. Kalau yang mekar sekarang di Desa Sindang Kelingi di Kabupaten Rejang Lebong di Curup. Jadi sekarang ini ada Rafflesia, kemudian ada bunga bangkai, terus Puspalangka yang dimiliki Bengkulu lagi? Di Bengkulu lagi habitatnya ada di Kota Bengkulu, itu di kawasan Cagar Alam Danau Dendam tak sudah. Itu yang di dusun, yang kategorinya bunga bangkai? Bukan, dia kategori anggrek. Oh, anggrek. Oh, ada lagi. Di jenisnya beda lagi. Beda lagi anggrek langka. Kalau tadi Amarpopalus titanum itu Puspalangka dari keluarga talas-talasan, keladi ya kalau bahasa Bengkulunya. Kalau Rafflesia itu Puspalangka dari keluarga tanaman parasit seperti ya. Nah, kalau yang ini anggrek pensil ini Papilionanthe hukariana ini dari keluarga anggrek, dan dia memang punya keistimewaan karena bisa bertahan hingga 22 hari setelah dipotong bunganya itu. Dan dia dijuluki sebagai Ratu Anggrek oleh Ratu Elizabeth, Ratu Inggris zaman kita dijajah Inggris dulu waktu di Bengkulu. Jadi dipotong terus kita biarkan aja itu bertahan 22 hari. Dan itu hanya ada di Bengkulu. Hanya di Cagar Alam Danau Dendam. Dan Bengkulu. Sekarang populasinya masih banyak? Populasinya bisa dibilang banyak. Bisa sih, karena sekarang memang lagi dikonservasi sama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, BKSDA Bengkulu. Cuman memang aksesnya terbatas karena bisa dibilang ini sudah sangat langka lah untuk. Jadi memang kebijakan yang membatasi itu agar dia kebijakan dibatasi karena memang anggrek ini sudah dilindungi undang-undang, termasuk Rafflesia, Amarpopalus itu sudah dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi barang siapa di pasal 21 atau 22 kalau nggak salah, itu barang siapa yang mengambil, merusak, menebang, itu akan dikenakan sanksi pidana penjara 5 sampai 10 tahun dan denda uang sebesar 100 sampai 200 juta. Iya. Selain yang 3 tadi, ada Puspalangka lagi yang ada di Bengkulu ini? Ada berapa banyak sebetulnya Puspalangka yang ada di Bengkulu? Kalau yang saya ceritakan tadi itu yang langka dan ikonik ya. Sebenarnya kalau untuk langka-langka yang lain ada seperti kantong semar juga bisa dibilang langka. Cuman nggak terlalu istilahnya nggak terlalu tapi untuk dikonservasi lah ya. Ada. Seperti itu. Berarti yang ikonik 3 Rafflesia arnoldi, terus bunga bangkai dan anggrek pensil. Anggrek pensil. Iya, anggrek pensil. Papilionanthe hukariana nama ilmiahnya. Nah, Sofyan, sebetulnya nih saya tahu Sofyan bahwa latar belakangnya ini bukan dari latar belakang yang memang mengurusi tentang bunga. Yeah. Nah, kenapa sebetulnya, apa sebetulnya motivasi dari Sofyan sendiri kok tertarik untuk melestarikan atau peduli terhadap Puspalangka ini? Ya, saya sangat tertarik karena saya sendiri sebagai anak Bengkulu tahunya bumi Rafflesia. Tapi informasi tentang bunga Rafflesia sendiri nggak ada, seperti itu nggak ada. Ketika pada akhirnya di tahun 2010 untuk pertemuan pertama saya dengan bunga Rafflesia itu di tahun 2010.
Bayangkan saya anak Bengkulu yang lahir di Bengkulu baru lihat pertama kali bunga rafflesia di tahun 2010. Bayangkan, di tahun 2010. Nah ketika itu setelah saya mendapatkan foto-foto yang banyak tentang rafflesia, saya sebarkan itu di Facebook. Akhirnya masyarakat yang melihat itu juga sangat antusias. Sehingga kami ada beberapa teman yang ikut ekspedisi waktu itu menyarankan bagaimana kita sama-sama membentuk komunitas peduli Puspalangka. Visi waktu itu adalah cuma satu, kita menginformasikan aja ke masyarakat di mana rafflesia mekar seperti itu. Nah selama ini rafflesia mekar itu satu-satunya yang kita tahu cuma ada di jalan lintas Tabah Penanjung ke Pahayang Curug itu yang di Liku 9. Dan itu tidak ada informasi, biasanya masyarakat setempat yang mengelola rafflesia di sana hanya memasangkan bunga rafflesia mekar. Orang yang tahu itu adalah orang yang melintasi sepanjang jalan itu. Jadi orang masyarakat di kota, di provinsi lain ataupun gitu, di nasional tidak tahu, malah di luar negeri juga nggak tahu. Hanya waktu di 2010 ketika perjumpaan saya pertama dengan rafflesia dan Amorphophallus titanum juga pertama saya jumpa di sana, saya meminta beberapa kontak orang-orang pengelola di sana. Ketika saya minta sama beliau, waktu itu ada Pak Holidin. Saya bilang, Pak, nanti kalau ada rafflesia mekar di kawasan ini tolong kasih tahu. Saya akan memposting ini di media sosial. Kata saya waktu itu zamannya masih Facebook ya, belum ada Instagram, belum ada WA waktu itu, belum segencar sekarang. Jadi ketika rafflesia itu mekar, beliau terus menginformasikan. Sehingga setelah terbentuknya komunitas peduli Puspalangka di tahun 2010 ini, banyak kawan-kawan yang dari latar belakang yang ikut ya, termasuk ada wartawan yang gabung di kita, ada peneliti, ada dari Jadi dari berbagai kalangan wisata, anggota komunitas peduli Puspalangka. Ada mahasiswa sekolah, ada dokter, ada perawat seperti itu. Jadi kami semuanya punya komitmen bersama untuk menggaungkan kembali bunga rafflesia seperti itu. Manfaat sebetulnya yang Sofyan ambil ya, manfaat dari diri sendiri yang bisa dibagi dengan teman-teman sahabat budaya di seluruh Nusantara karena ikut peduli Puspalangka ini apa? Rasa apa yang Sofyan dapatkan? Pertama saya nggak tahu ya, pokoknya nggak pernah ada rasa bosan melihat rafflesia ini. Kekaguman dengan rafflesia itu luar biasa seperti itu. Dan saya dengan kehadiran rafflesia ini sangat mencintai Bengkulu seperti itu. Makanya dengan semakin tahu sejarah rafflesia. Iya, tahu sejarah, makanya saya sematkan rafflesia itu di nama belakang saya sebagai nama pena atau nama media sosial saya seperti itu. Sehingga makanya orang banyak tahu kalau mau nanya rafflesia itu kemana ya ke Sofyan Rafflesia katanya seperti itu. Jadi dengan rasa kekaguman itu dan saya merasa puas ya, artinya kepuasan tersendiri, kepuasan tersendiri ya di diri saya untuk terus bagaimana menggaungkan, menginformasikan, melestarikan ini bersama kawan-kawan komunitas. Terus yang kedua dengan kehadiran rafflesia ini bisa membawa dunia gerbang wisata di Bengkulu semakin terbuka. Karena selama 2 tahun berturut-turut itu ada orang Jepang namanya Yokoyama-san itu datang ke Bengkulu hanya ingin melihat rafflesia mekar. Bayangkan dari Jepang, dari jauh-jauh. Bukan hanya dari Jepang saja, ada juga dari Rumania, dari Prancis, dari Jepang, dari Australia. Artinya yang selama ini kita lakukan promosi lewat media sosial itu bisa mencapai dunia luar. Iya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kan bisa terus digaungkan rafflesia ini sehingga Bengkulu bisa mendunia, bukan hanya Bali. Terus manfaat-manfaat yang kedua, kita banyak belajar dari bunga ini ya. Artinya selama ini kita tahunya persepsi yang salah tentang bunga ini, menganggap bunga bangkai. Padahal banyak sisi-sisi menarik yang harus kita ketahui, dan malahan dengan munculnya jenis-jenis lain dari rafflesia ini menambah sebuah wawasan baru dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi setiap orang yang mengetahuinya, termasuk saya seperti itu. Dan informasi ini akan terus saya bagi kepada siapapun, dan alhamdulillah teman-teman di komunitas juga sudah banyak tahu tentang ini, dan link kita juga banyak sehingga informasi-informasi ini terus tersebar sampai kemana saja. Untuk masyarakat nih, khususnya masyarakat yang memang dekat dengan habitat rafflesia, rafflesia ini dimanfaatkan nggak? Ya kalau saat ini dimanfaatkan sebagai sarana wisata saja untuk kunjungan orang-orang. Untuk lebih dari itu belum Untuk lebih dari itu tidak. Dan ya memang kalau saya berharapnya hanya seperti itu ya, karena ketakutan kita kalau ada manfaat lain ya, misalnya akan terjadi eksploitasi yang besar-besaran. Betul, dan itu akan menghilangkan ikon Bengkulu ini. Gitu. Karena Puspalangka dan tumbuhnya juga memerlukan untuk berkembang biak memerlukan waktu bertahun-tahun, maka
kita wajib menjaganya jangan sampai dieksploitasi terlalu berlebihan. Kalau di negara tetangga seperti Malaysia itu memang sudah mulai dieksploitasi ya untuk ya produk-produk pengobatan seperti itu ya, dan kita berharap untuk di Bengkulu jangan sampai seperti itu. Nah, pesan Sofyan untuk anak-anak muda di Bengkulu khususnya dan anak muda di Indonesia terkait dengan pelestarian Puspalangka ini apa? Ya, dengan kehadiran bunga Rafflesia ini kan merupakan keistimewaan dari alam kita yang harus kita jaga, ya harus kita jaga, harus kita cintai, harus kita peduli, ya harus kita lestarikan bersama-sama. Karena generasi kita masih akan menemukan bunga ini, masih akan melihat bunga ini, dan kita juga harus memunculkan rasa cinta kepada mereka, sehingga dengan kehadiran Puspalangka ini juga menggaungkan nama Bengkulu lagi di kancah internasional, karena Rafflesia arnoldi ini udah menjadi flora kebanggaan Indonesia dan juga di mata dunia internasional sudah sangat cukup terkenal seperti itu. Jadi berharap juga tidak hanya di masyarakat tapi di pemerintah juga memberikan ruang perhatian yang lebih lah ya terhadap keberadaan bunga Rafflesia ini di kawasan hutan yang ada di 9 kabupaten, dan pengelola-pengelola di kawasan itu juga mulai diperhatikan karena selama ini mereka menjadi relawan swadaya untuk membuka ruang-ruang ekowisata lah ya bagi para pengunjung, bagi para tamu yang datang untuk melihat Bengkulu, khususnya bunga Rafflesia seperti itu. Harapan saya cuma satu, mungkin juga perlu dibuka ke depan pemerintah kalau memang bisa mewujudkan membuka istilahnya pusat penelitian tentang Rafflesia dan membangun museum Rafflesia, karena memang sudah selayaknya Bengkulu punya itu, karena sesuai dengan julukan Bengkulu sebagai Bumi Rafflesia. Jadi harus ada action plan berikutnya, betul. Bahwa tidak hanya menjadi ikon dan slogan terkait bunga Rafflesia arnoldi, tapi juga harus ada pengembangan dari bunga Rafflesia arnoldi, paling tidak dari sisi edukasi. Betul. Terima kasih Sofyan sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, selalu sehat dan selalu mencintai Puspalangka dalam rangka mencintai Bengkulu dan Indonesia juga. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Untuk kali ini ada pelajaran penting bahwa berangkat dari cinta, khususnya Puspalangka, maka kita akan mencintai negeri kita. Jadi silahkan sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk menggali lagi potensi tidak hanya budaya tetapi juga potensi-potensi botani yang dimiliki oleh Indonesia untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih. Dari Benteng Malborough Kota Bengkulu. Sampai ketemu lagi Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat.